Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025 menyelenggarakan sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu secara daring. Berikut disampaikan paparan lengkap sosialisasi tersebut, mulai dari paparan pertama yang disampaikan oleh Bapak Aba Subakja selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Beliau menyampaikan materi tentang kebijakan pengadaan P3K tahun 2024 dengan tema tantangan penataan SDM kompetitif ke depan. Berikut paparan lengkap beliau. Profil aparatur sipil negara. Jumlah ASN Indonesia per 1 Juni tahun 2025 berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara dan publikasi Badan Pusat Statistik bahwa untuk ASN Indonesia per 1 Juni tahun 2025 berjumlah 5.045.998 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari P3K dan PNS. P3K 28%, sedangkan PNS 72%. Jabatan ASN yang ditempati fungsional kurang lebih sekitar 3 jutaan, struktural 300 ribuan, dan pelaksana sekitar 1 jutaan. Rasio ASN kita terhadap jumlah penduduk Indonesia yaitu 1:56,4. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 ini diproyeksikan 284.438.800 orang. Selanjutnya penataan aparatur sipil negara. Keseluruhan arah sistem merit dengan Astacita Presiden Republik Indonesia, diantaranya yang pertama penguatan sistem manajemen kinerja dan mengaitkan penghargaan, pengakuan. Yang kedua penguatan sistem manajemen talenta termasuk kebijakan rekrutmen, penempatan, pengembangan talent pool, dan mobilitas talenta. Selanjutnya mempermudah akses belajar bagi ASN. Selanjutnya, memperbaiki sistem pelayanan sistem kepegawaian ASN dalam platform digital. Dan terakhir, memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah. Dasar hukum penataan aparatur sipil negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur akselerasi agenda transformasi ASN. Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025 sampai 2029. Selanjutnya rancangan Perpres tentang GDRBN 2025 sampai 2025. Ada juga Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai 2045. Selanjutnya Perpres nomor 91 tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terakhir Kepres nomor 17 tahun 2025 tentang aksesi OECD, yaitu pengembangan model sistem merit memanfaatkan pendekatan OECD terkait orientasi pengguna layanan ASN dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, tantangan dan peluang GD dan ASN. Tantangan globalnya yaitu perkembangan teknologi, populasi, geoekonomi, dan lingkungan hidup yang berdampak pada grand design manajemen ASN. Tujuannya ASN yang berintegritas, adaptif, dan kompeten. Selanjutnya pengawasan dan penerapan sistem manajemen ASN menggunakan sistem merit.
Dalam rangka mewujudkan ASN yang berintegritas dan adaptif serta berkompeten, diperlukan postur ASN yang ideal, bonus demografi, potensi fresh graduate atau digital talent dan digital leader, kualifikasi dan kompetensi tenaga non-ASN yang sesuai kebutuhan organisasi, integritas dan moralitas, kinerja dan kesejahteraan, digitalisasi manajemen ASN, simplifikasi jenis jabatan dan pekerjaan, serta pelayanan publik yang berkualitas untuk rakyat. Untuk dasar hukum pengadaan ASN tahun anggaran 2024, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Ini dijabarkan yang pertama dalam Kemenpan-RB Nomor 347 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Yang kedua, Kemenpan-RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Yang ketiga, Kemenpan-RB Nomor 349 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K JF Kesehatan tahun anggaran 2024. Yang keempat, Kemenpan-RB Nomor 15 Tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Terakhir, Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 16 Tahun 2024 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Yang pertama, pelamar prioritas, 2 THK2, 3 non-ASN terdata di database BKN, 4 non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. 100% formasi untuk non-ASN. Menggunakan seleksi CAT dengan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Kriteria peramal dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Untuk seleksi P3K sesuai Kemenpan Nomor 347 Tahun 2024 ada XTHK2 non-ASN yang terdaftar di database BKN. Selanjutnya, tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Untuk seleksi P3K JF Guru sesuai dengan Kepmen 348 tahun 2024. Prioritas pertama pelamar prioritas, yang kedua XTHK2, yang ketiga non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif mengajar, yang keempat non-ASN guru di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar, dan yang terakhir lulusan PPG. Sedangkan untuk seleksi P3K JF Kesehatan berdasarkan Kepmen Nomor 349 Tahun 2024, yang pertama D4 Bidan Pendidik, yang kedua XTHK2, yang ketiga non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN, yang keempat tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya kita bahas pengertian P3K paruh waktu, yaitu pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu perjanjian kerja secara paruh waktu dan upahnya sesuai dengan anggaran. Jabatan yang bisa diusulkan, yang pertama guru, yang kedua tenaga kesehatan, yang ketiga tenaga teknis lainnya. Di antaranya pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. P3K paruh waktu ini
diberikan nomor identitas pegawai ASN dan ditetapkan sebagai pegawai instansi pemerintah. Pengusulannya dilakukan secara elektronik melalui layanan elektronik BKN. Dan yang perlu digarisbawahi, menyesuaikan kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran. Pengangkatan P3K per waktu hanya untuk pegawai non-ASN melalui pengadaan tahun anggaran 2024. Jadi, poin pentingnya dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata tapi tidak lulus dan tidak dapat mengisi lowongan formasi. Yang kedua, kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dari instansi pemerintah tersebut. Untuk tahapan pengadaan P3K per waktu, dimulai dari pengusulan rincian kebutuhan. Jadi pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan rincian kebutuhan formasi kepada Menpan RB, terdiri dari jumlah formasi, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Selanjutnya, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada instansi pemerintah. Tahapan yang ketiga, pengusulan nomor induk P3K dari pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah kepada Kepala BKN. Ini disampaikan paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan formasi. Selanjutnya, Kepala BKN menerbitkan nomor induk P3K paling lama 7 hari kerja setelah diterima usulan dari pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Yang terakhir, pengangkatan P3K paruh waktu. Demikian, semoga bermanfaat.